Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gat Saung selaku moderator dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian manusia. Nama anggota kelompok kami sendiri adalah saya Gat Saung, kemudian ada Melanie Tenriwaru, kemudian ada Andri Tenrigesa, dan yang terakhir ada Prachna Paramita. Manusia berbeda dengan binatang. Perilaku binatang ditentukan oleh naluri atau insting yang merupakan bawaan semenjak awal kehidupannya. Manusia sendiri tidak dapat hidup jika hanya mengandalkan nalurinya. Naluri manusia tidak sekuat dan selengkap pada binatang. Oleh karena itu, manusia kemudian mengembangkan kebudayaan. Manusia perlu untuk menentukan sendiri apa yang perlu dimakan dan juga kebiasaan-kebiasaan lain yang kemudian menjadi bagian dari kebudayaannya. Dengan kata lain, kebiasaan-kebiasaan pada manusia atau masyarakat diperoleh melalui proses belajar yang disebut sosialisasi. Untuk melanjutkan pemaparan materi berikutnya, saya serahkan kepada Prachna Paramita untuk menyampaikannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosialisasi. Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga lebih dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Mengenai tujuan dari sosialisasi, yang pertama adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam bertahan hidup di masyarakat. Yang kedua, untuk menambahkan menambahkan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan cara yang efektif dan efisien, serta mengembangkan skill kita dalam membaca, menulis, dan juga bercerita. Selanjutnya, sosialisasi bertujuan untuk mengetahui lingkungan sosial tempat individu tersebut tinggal, mengetahui nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat, serta mengetahui nilai-nilai lingkungan sosial budaya di suatu masyarakat tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait tahapan dari sosialisasi, di mana tahapan tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tahapan persiapan, di mana tahap ini terjadi ketika manusia baru dilahirkan dan pada saat anak sudah mempersiapkan dirinya untuk mengenal dunia sosialnya. Kemudian yang kedua yaitu tahap meniru, di mana seorang manusia sudah mulai sadar tentang namanya, siapa orang tuanya, kakaknya, dan pada tahap ini manusia juga akan menirukan peran orang dewasa yang dilihatnya. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap siap bertindak, di mana manusia sudah mulai memerankan langsung terkait peran yang dilihatnya. Kemudian pada tahap terakhir yaitu tahap penerimaan kolektif, di mana manusia sudah dianggap dewasa. Baik, kemudian yang kedua yaitu sosialisasi sebagai pembentuk kepribadian, di mana yang pertama itu berdasarkan faktor dari pembentuk kepribadian. Faktornya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu warisan biologis, yang biasanya berupa bawaan dari orang tua seperti ayah, ibu, nenek, kakek, dan pengaruhnya ini tampak pada intelijensi dan kematangan fisik. Kemudian faktor kedua yaitu dari lingkungan alam, perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam, di mana hal ini menyebabkan manusia harus menyesuaikan dirinya terhadap alamnya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan sosial, kelompok tempat bergabung seperti lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat luas, di mana hal-hal tersebut juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Kemudian faktor yang terakhir yaitu berdasarkan lingkungan budayanya, di mana perbedaan kebudayaan dalam setiap masyarakat dapat juga mempengaruhi kepribadian dari seseorang. Kemudian yang kedua, berdasarkan nilai dan norma. Sosialisasi juga berperan dalam membentuk kepribadian. Misalnya, nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat diperkenalkan kepada generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi. Jadi, melalui proses sosialisasi itu, masyarakat dapat mewariskan nilai dan normanya kepada generasi selanjutnya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan mempersilahkan saudari Melanie.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang isu yang berkembang mengenai materi sosialisasi dan juga pembentukan kepribadian. Adapun isu yang saya bahas yaitu tentang coronavirus. Jadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus versi terbaru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu. Sebagian besar gangguan yang dialami oleh individu yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Adapun dampak psikologis selama pandemi diantaranya gangguan stres pasca trauma, kebingungan, kegelisahan, frustasi, ketakutan akan infeksi, insomnia, dan merasa tidak berdaya. Dapat diketahui bahwa terdapat banyak isu-isu terkait dengan COVID-19 yang membuat masyarakat menjadi cemas, kebingungan, gelisah, dan resah. Adanya isu-isu terkait COVID-19 ditambah banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan semakin memperburuk keadaan. Isu-isu tentang COVID-19 yang meresahkan masyarakat sangat mudah menyebar dan dapat diakses melalui internet dan oleh banyak orang. Sehingga banyaknya isu-isu yang meresahkan ini sangat menjadi perhatian. Adapun solusi yang dapat kelompok kami berikan yaitu sosialisasi mengenai COVID-19 serta upaya-upaya psikoedukasi untuk menurunkan kecemasan masyarakat akibat banyaknya informasi dan isu-isu tentang COVID-19 yang berlebihan. Sosialisasi yang dilakukan dengan bekerja sama dengan seorang psikolog serta dengan memberikan informasi melalui infografis, poster, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan ke rekan saya. Baik, dari materi yang kami dapatkan, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Jadi, sosialisasi merupakan proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang di dalam kelompoknya. Sosialisasi ini sendiri bisa dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan persiapan. Kemudian yang berikutnya adalah tahap meniru. Yang selanjutnya adalah tahap siap bertindak. Dan yang terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif. Sosialisasi memiliki beberapa tujuan seperti memberi keterampilan dan pengetahuan, menambah skill berkomunikasi, membantu pengendalian fungsi organik, membuat manusia terbiasa dengan nilai-nilai atau kepercayaan pokok dalam masyarakat, untuk mengetahui lingkungan alam sekitar, untuk mengetahui lingkungan sosial, untuk mengetahui nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, dan untuk mengetahui lingkungan sosial budaya dalam suatu masyarakat. Sosialisasi kemudian bisa menjadi pembentuk kepribadian seseorang ketika orang tersebut belajar dari lingkungan sosialnya dengan tujuan agar ia dapat mengenal nilai dan norma sosial yang ada di lingkungannya tersebut yang kemudian akan diwariskan pada generasi berikutnya. Demikianlah presentasi atau pembahasan kami kali ini. Untuk daftar pustaka dari apa yang kami sampaikan tersebut kami cantumkan pada layar. Jika dari presentasi atau pembahasan ini ada kekurangan atau ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Demikianlah presentasi kami. Sekian dan terima kasih.